Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Naya Nur Ajia dan kedua rekan saya ada Anggi Dewi Nur Cahyani dan juga Dika Ratu Anissa akan memaparkan beberapa studi kasus atau soal dalam bentuk solusi grafik. Langsung saja di sini untuk nomor satu. Di sini ada contoh kasus di mana variabel keputusannya sudah diketahui yaitu untuk X1-nya tembakau dan X2-nya yaitu kedelai. Lalu di sini harus dimaksimumkan dengan Z sama dengan 75X1 ditambah 25X2. Lalu di sini ada beberapa fungsi kendala. Yang pertama yaitu ada X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 150. Lalu X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 60 dan di mana X1 itu harus lebih dari sama dengan 20. Lalu ini untuk penyelesaian metode grafiknya, di mana kendala satu yaitu X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 150 untuk lahan, itu di mana kita umpamakan bahwa X1-nya sama dengan 0. Maka 0 ditambah X2 sama dengan 150. Maka X2-nya adalah 150 dan diketahui bahwa titiknya adalah 0,150. Lalu untuk yang X2-nya yaitu X1 ditambah X2 sama dengan 150. Maka X1-nya adalah 150 dan titiknya adalah 150,0. Lalu ini untuk kendala yang kedua. Kendala yang kedua adalah X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 160. Kita umpamakan juga X1-nya sama dengan 0. Maka masukkan X1 ditambah 2X2 sama dengan 160. Nah, maka X2-nya di sini karena kita bagi 2 yaitu 160 dibagi 2 sama hasilnya adalah 80. Maka titiknya 0,80. Yang X2-nya kita umpamakan juga 0 di mana X1 sama, masukkan kendalanya X1 ditambah 2X2 karena tadi X2-nya kita umpamakan 0 maka jadi X2-nya 0 sama dengan 160. Maka 2 dikali 0 sama dengan 0 dan X1-nya adalah 160. Maka titiknya adalah 160,0. Lalu di sini ada kendala ketiga yaitu di mana X1 itu harus lebih dari sama dengan 20. Maka ini adalah bentuk grafiknya di mana di sini ada ini untuk 20,0 yaitu kendala yang ketiga. Nah, di sini juga menentukan titik potongnya dengan melakukan substitusi. Di di kendala satu kita masukkan kita melakukan pengurangan dulu yaitu X1 ditambah 2X2 dikurangi X1 ditambah X2 sama dengan 160 dikurangi 150. Maka X2-nya sama dengan 10. Lalu kita substitusikan ke persamaan yang pertama atau kendala pertama. Yaitu karena tadi kita sudah mendapatkan X2-nya, maka X2-nya kita ganti menjadi 10. Jadi X1 ditambah 10 sama dengan 150. Maka X1-nya adalah karena yang tadinya positif menjadi negatif, maka hasilnya 140. Maka titik potongnya 140,10 yaitu X1-nya 140 dan X2-nya 10. Nah, lalu di sini ada fungsi tujuannya di mana Z sama dengan 75X1 ditambah 25X2 dan kita terdapat 4 alternatif di mana untuk X1-nya 20, X2-nya 0 yaitu solusinya masukkan Z 75 dikali 20 ditambah 25 dikali 0 maka hasilnya 1.500. Lalu 2 Z sama dengan 75 dikali 20 ditambah 25 dikali 70 hasilnya 3.250. Lalu yang X-nya 140 dan X2-nya 10, di mana 75 dikali 140 ditambah 25 dikali 10 hasilnya 1.750 dan 150 dan untuk yang terakhir yaitu 150 dan 0 di mana 75 dikali 150 ditambah 25 dikali 0 maka hasilnya 11.250. Maka kesimpulan yang didapatkan dari soal pertama yaitu hasil yang terlihat bahwa nilai maksimum dari Z adalah 11.250 dan solusi yang optimalnya adalah X1-nya 150 dan X2-nya 0 dan Z-nya 11.250. Selanjutnya, pada studi kasus pertama, kita membahas optimasi keuntungan produksi mainan kayu, yaitu boneka dan kereta api.
menggunakan metode program linear. Dengan variabel keputusan yang digunakan adalah X1 untuk boneka dan X2 untuk jumlah kereta api. Jadi fungsi tujuannya adalah memaksimumkan nilai Z sama dengan 3000 X1 ditambah 2000 X2. Dengan kendala keterbatasan waktu pemolesan, pengerjaan kayu, serta batas maksimum produksi boneka. Dengan fungsi kendala 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 100. Fungsi kendala kedua dengan x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 80. X1, x2 kurang dari 0. Dengan syarat non negatif x1, x2 lebih dari 0. Lalu penyelesaian metode grafik. Dengan kendala 1, 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 100. Di sini diumpamakan x1 bernilai 0. Lalu 2 dikalikan 0 ditambah x2 kurang dari 100. X2 sama dengan 100. Jadi titik potong yang pertama adalah 0,100. Lalu kita mengubah x2 dengan 0. Lalu dimasukkan 2x1 ditambah 0 kurang dari sama dengan 100. Terdapat nilai X1 sama dengan 50 dan titik potong untuk X2-nya yaitu 50,0. Lalu pada kendala 2 dengan X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 80. Dengan mengubah nilai X1 sama dengan 0, lalu dimasukkan 0 ditambah X2 kurang dari 80. Jadi X2 sama dengan 80. Jadi titik potong yang ketiga yaitu 0,80. Lalu X2 diganti dengan nilai 0. X1 ditambah 0 kurang dari 80, jadi nilai X1 sama dengan 80. Lalu titiknya 80,0. Nah, di sini bentuk grafik yang telah ditentukan dengan eh, kendala kendala A 0,80, kendala B dengan titik potong 20,60, kendala C 40,40 dan kendala D 80,0. Nah, setelah menentukan grafik, lalu kita menentukan titik potong dengan persamaan kedua yaitu X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 0. Jadi X2 sama dengan 80 dikurang X1. Lalu masukkan ke persamaan 1 yaitu 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 100. Jadi 2x1 ditambah 80 kurang x1 kurang dari sama dengan 100. Lalu X1 ditambah 80 sama dengan 100. Jadi nilai X1-nya sama dengan 20. Lalu langkah selanjutnya itu memasukkan ke persamaan 2. X1 ditambah X2 kurang dari 80. Masukkan nilainya 20 X1 ditambah X2 sama dengan 80. X2 sama dengan 60 karena 80 dikurang 20. Jadi titik potongnya yaitu 20,60. Nah, fungsi tujuannya dengan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dengan nilai ribuan. Titik A, X1 berada pada titik 0, X2 berada pada titik 80. Lalu solusi memasukkan nilai Z sama dengan 3 kali 6 ditambah 2 kali 80 sama dengan 160. Pada titik E dengan titik X1-nya 20 dan titik X2-nya 60, lalu masukkan pada solusi Z sama dengan 30 kali 20 ditambah 2 dikali 60 sama dengan 180. Pada titik C
dengan di titik X1 yaitu 40 dan X2 bernilai 40 juga. Lalu masukkan pada fungsi tujuan solusi Z sama dengan 3 kali 40 ditambah 2 kali 60 sama dengan 200. Nah, kesimpulannya dari hasil di atas terlihat bahwa nilai maksimum dari Z adalah 200. Sehingga solusi optimalnya adalah X1 sama dengan 40, X2 sama dengan 40, dan Z sama dengan 200. Dapat disimpulkan bahwa titik C merupakan titik optimal. Artinya dari hasil tersebut adalah bahwa untuk memperoleh penerimaan maksimum sebesar Rp200.000 dengan memproduksi boneka sebanyak 40 lusin, dan kereta api 40 lusin. Produksi tersebut memberikan keuntungan maksimum bagi perusahaan. Oke, masuk ke tugas 2 yang mana ini berkaitan dengan produksi perusahaan Windor untuk pintu kaca aluminium dan rangka jendela kayu dengan tujuan ingin memaksimalkan keuntungan, di mana variabel keputusannya ditentukan bahwa untuk X1 itu jumlah batch produk 1 dan juga X2-nya jumlah batch produk 2. Kemudian untuk fungsi tujuan atau dimaksimumkannya itu Z sama dengan 3000 X1 ditambah 5000 X2. Kemudian diperoleh juga fungsi kendala. Untuk kendala yang pertama itu ada X1 kurang dari atau sama dengan 4, 2X2 kurang dari atau sama dengan 12, 3X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 18, dan syarat syarat non negatif untuk X1 dan X2 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian masuk ke penyelesaian metode grafik. Pertama, kita harus menentukan dulu titik sumbu pada nantinya yang akan dimasukkan ke grafik. Jadi, dari ketiga kendala yang tadi sudah saya sebutkan, untuk yang pertama, untuk kendala yang pertama, untuk X1 kurang dari sama dengan 4, dari pertidaksamaan kita ubah dulu ke persamaan. Jadi, X1 sama dengan 4. Kemudian, diperoleh untuk kendala satunya bahwa titiknya itu 4, untuk X1 4 dan X2-nya 0. Kemudian untuk kendala 2, 2X2 kurang dari atau sama dengan 12. Kemudian karena si X2-nya itu memiliki variabel, maka X2 sama dengan 12, 2-nya dipindah ruaskan. Jadi 12 dibagi 2. Jadi X2 hasilnya itu sama dengan 6. Kemudian diperoleh untuk kendala 2-nya, titiknya itu untuk X1 itu sama dengan 0 dan X2-nya 6. Kemudian untuk kendala ketiga, 3X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 18 diubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan. Kemudian tentukan untuk titik X1 dan juga X2-nya. Untuk X1 kita asumsikan terlebih dahulu bahwasanya X1 sama dengan 0, maka kita masukkan ke persamaan yang ke persamaan 3X1 ditambah 2X2. Maka 3 dikali 0 itu sama dengan 0. Kemudian 2X2 sama dengan 18, 2-nya kita pindah ruaskan. Jadi X2 sama dengan 18 dibagi 2 itu sama dengan 9. Jadi untuk kendala ketiga, X1-nya diperoleh bahwasanya titik untuk yang X1-nya itu sama dengan 9. Kemudian untuk X2 kita asumsikan sebagai 0. Maka kita masukkan 3X1 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 18. Maka diperoleh bahwa X1 sama dengan 18 dibagi 3 itu sama dengan 6. Jadi untuk X2 itu diperoleh hasilnya yaitu 6. Nah, sekarang kita tentukan titik potong. Jadi setelah kita mengetahui titik-titik yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu untuk kendala 1 itu 4, X1-nya 4, dan juga X2-nya 0. Kemudian untuk kendala 2 itu diperoleh X1-nya 0 dan X2-nya 6. Nah, di sini kita tentukan titik potong. Kemudian untuk kendala 3-nya diperoleh untuk X1-nya itu sama dengan 6 dan X2-nya itu sama dengan 9. Lalu di sini kita tentukan
titik potong untuk menentukan daerah visibelnya. Jadi dengan sumbu yang sudah kita ketahui untuk X1 itu 4 dan juga 0, untuk X2 itu 0 dan juga 6. Maka titik potongnya kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 18. Jadi untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk bagian yang x1. X1 sama dengan 4. Maka di sini kita masukkan 3 dikali 4 ditambah 2x2 sama dengan 18. Maka 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Kita pindah ruaskan menjadi 2x2 sama dengan 18 dikurangi 12. Kemudian X2 sama dengan, karena tadi 18 dikurangi 12 sama dengan 6, maka yang 2 tadi di X2, 2X2 itu dipindah ruaskan variabelnya ke ruas kanan juga. Jadi X2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi diperoleh titik potong yang pertama itu X1-nya 4 dan X2-nya 3. Seperti yang bisa kita lihat pada titik C. Itu menunjukkan bahwasannya titik potong 4, X1 4 dan X2-nya 3 itu adalah benar. Kemudian untuk sumbu atau titik X2 yang sama dengan 6, kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan 3x1 ditambah 2x2. Maka x2-nya kita ganti menjadi 6 sama dengan 18. Kemudian 2 dikali 6 itu sama dengan 18, kita pindah ruaskan, maka 3x1 sama dengan 18 kurangi 12. Diperoleh x1 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka diperoleh titik potong untuk yang bisa kita lihat di grafiknya. Untuk yang titik B itu X1-nya sama dengan 2 dan juga X2-nya sama dengan 6. Jadi diperoleh bahwasanya untuk titik A itu 0,6, untuk titik B 2,6, untuk titik C 4,3 dan untuk titik D 4,0. Nah, sekarang kita cari hasil yang paling optimal di antara keempat titik tadi. Jadi titik-titik tadi itu diperoleh dari daerah visible. Jadi daerah visible tersebut menghasilkan titik-titik sebagai berikut. Jadi untuk titik A itu X1-nya 0 dan X2-nya 4, untuk titik B X1-nya 2, X2-nya 6, untuk titik C X1-nya 4, X2-nya 3, dan untuk titik D X1-nya 4, X2-nya 0. Nah, dari keempat solusi tersebut bisa dilihat bahwasannya yang hasilnya paling besar itu atau yang paling optimal itu adalah titik B dengan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 6. Dan hasil dari si Z-nya itu adalah 36.000. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya dari hasil yang sudah disebutkan tadi, terlihat bahwa nilai maksimum dari Z itu adalah 36.000, yang mana hasil solusi ini itu diperoleh dari X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 6, dan Z itu sama dengan 36.000. Sehingga artinya dari hasil tersebut bahwa untuk produksi 2 batch produk 1 dan produksi 6 batch produk 2, keuntungan maksimalnya adalah sebesar 36.000. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.